Baik, terima kasih. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang tugas kelompok kami, di mana kami di sini mengangkat tema tentang pengembangan sistem informasi akademik pada sistem pengajuan tugas akhir, kasusnya di STMIK Lombok. Adapun yang menjadi latar belakang permasalahan ini adalah yang pertama, dengan adanya aplikasi atau software yang akan kami bangun ini dapat mendukung kegiatan akademik yang ada di STMIK Lombok. Yang kedua, membantu para stakeholder dalam mendapatkan dan mengelola informasi-informasi yang ada. Selanjutnya, yang ketiga, sistem informasi akademik yang ada saat ini belum tersedia informasi tentang pengajuan tugas akhir. Jadi saat ini di STMIK Lombok sudah ada sistem informasi, namun fitur yang berkaitan dengan pengajuan tugas akhir itu memang masih belum ada. Jadi di sini kami berinisiatif untuk membangun atau mengembangkan fitur dari pengajuan tugas akhir itu. Selanjutnya yang keempat, sebagai sarana informasi khususnya bagi mahasiswa atau mahasiswi ketika akan mengajukan topik tugas akhir. Jadi dengan adanya aplikasi ini sangat-sangat membantu mahasiswa atau mahasiswi yang akan mengajukan tugas akhir. Karena apa? Dengan adanya list-list atau data-data tugas akhir yang sudah ada, mahasiswa atau mahasiswi yang akan mengajukan dapat melihat informasi di sana. Oh, ternyata ini judul yang nggak boleh saya ambil. Oh, ini yang belum diambil oleh mahasiswa lain. Oke. Selanjutnya, ada pun tujuannya. Yang pertama, bagaimana mengembangkan sistem yang berjalan dengan menambahkan fungsi ke dalam sistem tersebut sesuai dengan kebutuhan organisasi. Seperti yang saya bilang atau saya katakan sebelumnya, bahwa di STMIK Lombok sendiri sudah ada sistem informasi akademik, namun fitur itu belum memenuhi dari kebutuhan organisasi. Yang kedua, bagaimana mempermudah proses pengajuan tugas akhir yang diajukan mahasiswa dan dapat disetujui oleh dosen pembimbing tanpa harus tatap muka. Jadi ini memberikan kemudahan bagi mahasiswa dalam mengajukan tugas akhir. Selanjutnya yang ketiga, penerapan sistem informasi untuk usulan tugas akhir ini dapat mengakomodasi kebutuhan strategis bisnis. Yang keempat, pengembangan sistem ini difokuskan pada sistem pengajuan akhir. Selanjutnya, analisa kelayakan. Pada analisa kelayakan ini, kami membagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama, kelayakan teknologi. Kelayakan teknologi yang dimaksud di sini adalah sistem yang sedang berjalan saat ini dibangun dengan alat-alat atau tools yang banyak digunakan oleh para pengembang teknologi sistem informasi saat ini. Sehingga kalau ditinjau dari aspek kelayakan teknologi, para pengembang sistem ini dengan mudah dapat beradaptasi dengan sistem yang sedang berjalan. Yang kedua, aspek kelayakan yang kedua itu kelayakan dari organisasi. Kelayakan organisasi di sini yang dimaksudkan adalah mempertimbangkan bagaimana sistem ini bisa digunakan untuk mengakomodasi kebutuhan organisasi. Selanjutnya yang ketiga adalah kelayakan ekonomi. Kelayakan ekonomi mempertimbangkan bagaimana manfaat ekonomi penerapan sistem ke depannya. Dalam arti bagaimana penghematan biaya dalam aktivitas organisasi jika sistem ini digunakan. Jadi nanti dari kelayakan ekonomi ini sendiri akan terlihat efisiensi dari sistem itu dibandingkan dengan tidak adanya aplikasi. Selanjutnya, rencana kerja. Dalam pengembangan sistem ini dibutuhkan pengidentifikasi tugas agar setiap fase yang dikerjakan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan, di mana pengembangan sistem ini menggunakan metode SDLC atau System Development Life Cycle. Maksud kami System Development Life Cycle.
Untuk berikutnya adalah use case diagram. Nah, di sini ada dua aktor utama. Yang pertama, mahasiswa dan dosen. Mahasiswa di mana terdapat properti-properti atau entitasnya, itu ada form pendaftaran, ada cetak bukti, ada login. Di sini activity diagramnya judul tugas akhir, dosen pembimbingan, cetak buku ACC. Nah, inilah yang bisa dilakukan oleh mahasiswa. Bisa melakukan form pendaftaran, cetak bukti, login ke aplikasi, melihat judul dan tugas akhir, memilih dosen pembimbing, selanjutnya cetak bukti ACC. Begitu juga dengan aktor dosen. Ada beberapa yang bisa dilakukan. Ada cek judul TA, ada ACC. Nah, itulah beberapa activity yang bisa dilakukan oleh seorang dosen. Jadi bentuk use case diagramnya adalah seperti ini. Selanjutnya, yaitu diagram konteks pengajuan tugas akhir. Pada diagram konteks ini ada beberapa aktor. Yang pertama mahasiswa, dosen, dan akademik. Dosen itu dapat melihat atau melakukan data dosen bimbingan tugas akhir dan data judul tugas akhir mahasiswa. Jadi dosen akan menerima data judul tugas akhir dari mahasiswa. Selanjutnya untuk mahasiswa sendiri dapat mengajukan atau menginput data mahasiswa dan data tugas akhir. Selanjutnya output yang diterima oleh mahasiswa itu berupa berkas persetujuan tugas akhir dan data bimbingan tugas akhir, baik itu dosen bimbingannya. Selanjutnya dari akademik itu akan menginputkan berkas bimbingan tugas akhir. Selanjutnya report yang didapat oleh akademik adalah mahasiswa mengajukan tugas akhir dan persetujuan tugas akhir mahasiswa. Berikutnya adalah diagram level 0. Diagram level 0 kita bagi menjadi 3. Yang pertama registrasi tugas akhir, yang kedua adalah input tugas akhir, dan yang ketiga adalah persetujuan tugas akhir. Di mana mahasiswa melakukan penginputan register tugas akhir melalui formulir pendaftaran tugas akhir. Selanjutnya berkas yang diisi oleh mahasiswa tadi, atau dengan kata lain setelah mahasiswa melakukan registrasi tugas akhir, maka berkas tersebut akan dibawa ke bagian akademik. Nah, selanjutnya bagian akademik akan mengecek kelengkapan dari berkas itu. Jika sudah lengkap, maka akan tercetak laporan berupa daftar mahasiswa tugas akhir. Nah, selanjutnya mahasiswa akan menerima bukti pendaftaran bahwa formulirnya sudah diterima atau sudah terregistrasi. Nah, berikutnya, mahasiswa akan mengajukan judul tugas akhir pada proses inputnya. Selanjutnya akan diterima oleh dosen. Jadi, judulnya akan diterima oleh seorang dosen. Nah, adapun output dari mahasiswa setelah menginputkan judul tugas akhir itu, yaitu berupa daftar judul tugas akhir. Selanjutnya itu adalah persetujuan tugas akhir. Nah, di sini yang bertindak adalah dosen. Nah, apabila judul tugas akhir itu diterima, maka atau di ACC, maka akan dikembalikan ke mahasiswa bahwa judul itu sudah di ACC. Berikutnya adalah diagram level 2. Terdapat dua proses. Yang pertama, input tugas akhir dan pilih dosen. Pada mahasiswa dapat melakukan penginputan satu judul, dua judul, maupun judul yang ketiga. Jadi ada beberapa pilihan yang boleh diinputkan. Nah, setelah itu menentukan nama dosen. Menentukan nama dosen bimbingan. Jika judul atau tugas akhir itu sudah diterima, maka akan terbit laporan yaitu berupa
dosen dengan mahasiswa. Maksudnya di sini adalah mahasiswa dengan tugas akhir ini, dosen pembimbingnya adalah dosen A misalnya. Oke, berikutnya adalah diagram level 3. Terdapat 3 proses. Yang pertama pilih judul, yang kedua terima judul, yang ketiga judul ACC. Di sini mahasiswa melakukan bukti penerimaan bahwa judulnya sudah diterima. Oke, pada dosen daftar judul tugas akhir, nah akan dicek dulu nih sama dosennya gitu. Nah, selanjutnya pada proses terima judul ini, apakah judul yang diajukan oleh mahasiswa tersebut dapat diterima sebagai tugas akhir? Dan jika iya, maka akan dilanjut ke proses berikutnya yaitu judul di ACC. Ini ada hubungannya dengan pihak akademik. Nah, di sini jika judul itu diterima oleh akademik, maka akan diterbitkan daftar bimbingan. Nah, di sini mahasiswa dapat melakukan bimbingan secara intensif. Oke, yang berikutnya adalah desain database-nya. Yang pertama adalah ERD atau Entity Relationship Diagram, yang merupakan cara untuk menggambarkan bagaimana merancang database yang akan digunakan dalam menampung data-data di dalam database. Dalam gambaran diagram tersebut akan diketahui bagaimana bentuk relasi antar tabel yang ada di dalam database. Jadi dengan ERD ini kita akan mengetahui relasi-relasi antar tabel yang nantinya akan kita gunakan. Misalnya pada ERD yang kami punya ini, di mana terdapat 3 tabel utama. Yang pertama itu mahasiswa, yang kedua itu KRS mahasiswa, dan yang ketiga adalah dosen, di mana mahasiswa berelasi dengan KRS satu ke satu. Selanjutnya mahasiswa juga berelasi dengan dosen, di mana derajat relasinya adalah one to many. Nah, berikut adalah relasi antar tabelnya. Ada mahasiswa, ada formulir, ada KRS, ada dosen, dan ada TA. Di TA ini, semua ID-ID yang maksud kami yang merupakan primary key dari tabel-tabel itu akan direalisasikan ke tabel TA. Oke, mungkin penjelasan saya sampai di sini. Untuk selanjutnya akan kami tampilkan rancangan prototipenya. Oke, sekian. Terima kasih.